Hari ini kita akan belajar, mungkin temanya agak aneh atau mungkin saudara merasa heran. Apa itu doa? Nah, aneh bukan? Kalau setelah sekian tahun kita menjadi murid Yesus, lalu kita harus belajar apa itu doa. Kedengarannya aneh, tapi sebetulnya tidak. Kenapa? Jangan lupa yang gak perlu gabung, yang ingin ikut perjamuan kudus sebentar, siapkan ya perjamuan kudusnya. Ya, siapkan apa saja. Ya nggak harus anggur, apa saja. Ya tadi karena kami nginep di hotel, istri saya siapkan teh, karena ada wine, nggak apa-apa ya, apa saja. Kata dia, Pastor Ramon anak saya ini akhirnya beli cookies tadi itu. Nah nanti Pastor Ramon akan mimpin perjamuan juga ya untuk kita, karena dia akan mengakhiri ini. Nah begini saudara, apa itu doa? Ternyata doa yang selama ini kita ucapkan, kita lakukan, maaf, saya nggak berkata salah, tapi tidak tepat atau kurang tepat. Nah kok bisa? Saya akan mulai dengan dua kalimat ini yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau kita Kristen dan murid Yesus, sudah berpuluh-puluh tahun. Dua kalimat ini selalu kita dengar. Kalimat pertama, saudara, mari kita doakan saudara kita A. Mari kita doakan. Ya, contoh yang terakhir. Mari kita doakan pengungsi Semeru. Mari kita doakan Gunung Semeru. Kedengarannya rohani bukan? Mari kita doakan. Saudara, tapi kalau kita mau jujur, ini kata yang kurang tepat. Atau ketika kita di dalam sebuah acara atau sebuah situasi, lalu ada orang sakit, lalu ada orang yang sedang perlu Tuhan, maka kita akan dengar kata, tolong doakan si A, tolong doakan si B. Nah, dua kalimat ini kita akan bahas di dalam doa pagi, ya, morning prayer ini. Mari kita doakan dan tolong doakan. Kira-kira itu betul atau salah? Nah, saudara jangan lari dulu, ya. Kalau saudara kaget dan merasa nggak cocok, jangan keluar dulu. Dengerin sampai selesai ya, kita belajar ini. Nah, 99, sekian persen doa yang ada di dalam gereja, doa yang ada di dalam hidup orang Kristen, kehidupan doa murid-murid Tuhan Yesus, itu ternyata 99, sekian persen diambil dari konsep doa agama-agama yang ada di dunia ini. Maafkan saya. Nah, ternyata doa yang Papa di surga ajarkan kepada kita itu beda dengan semua agama yang ada di dunia ini. Nah, intinya saja, apa yang dilakukan oleh semua orang beragama di dunia ini kalau mereka berdoa? Isinya itu yang pertama, minta tolong Tuhan. Itu yang pertama, di dalam semua doa, di agama apa saja, minta tolong Tuhan. Lalu, kenapa semua agama di dunia, semua loh saudara, itu pasti mewajibkan umatnya untuk memberi sesuatu kepada Tuhan mereka? Saya ulangi, mengapa semua agama di dunia, di dalam konsep agama mereka, umat mereka diwajibkan, wajib loh, memberi sesuatu kepada Tuhan mereka. Nah, setelah yang pertama tadi, doa bagi semua orang beragama adalah minta tolong Tuhan, karena umat mereka sudah memberi sesuatu kepada Tuhan. Saudara renungkan ini. Karena merasa sudah memberi sesuatu kepada Tuhan,
Nah, ini konsepnya. Maka Tuhan yang mereka sembah dan sudah menerima sesuatu dari umatnya, dengar baik-baik, maka Tuhan mereka itu wajib memberi apa yang umatnya minta. Nah, itu yang terjadi di zaman Elia. Ketika nabi-nabi Baal diajak perang oleh Elia untuk membuktikan Tuhanmu atau Tuhanku yang benar. Masih ingat? Elia ngejek mereka. Mungkin karena kamu kurang kenceng, kurang teriak. Coba teriak lebih kenceng. Enggak turun api. Mungkin persembahanmu kurang. Masih ingat? Lalu mereka potong korban lagi. Enggak juga. Lalu diajak lagi oleh Elia. Mungkin kamu kurang nyiksa diri. Maka itu mereka nyiksa tubuh mereka sampai berdarah-darah. Tidak didengar juga. Saudara masih ingat? Kisah itu ada di kitab Raja-Raja. Nah, itu konsep agama di dalam doa. Nah, kalau konsep agama itu kita teliti baik-baik, ini kejam, jahat, dan sadis. Kenapa? Maaf. Berarti Tuhan itu seorang pembantu rumah tangga. Berarti Tuhan itu seorang hamba. Setelah digaji, setelah diberi sesuatu, wajib kamu mengerjakan sesuatu untuk yang memberi. Tuhan Yesus ampuni kami. Maka itu kenapa di dalam gereja pengajaran-pengajaran beri, saudara, beri kepada Tuhan. Nanti Tuhan beri balik kepada saudara. Jangan takut memberi, saudara. Ngeri sekali. Maka itu yang belajar perpuluhan dengan konsep salah. Dan doanya nggak dijawab. Biasanya langsung ngomel, Tuhan, kan aku sudah memberi. Kenapa Tuhan nggak jawab doaku? Maaf ya saudara. Bahkan orang yang belajar perpuluhan dengan konsep yang salah, maka orang itu berkata gini, Tuhan, 10% sudah aku berikan kepadamu. Please, tolong ya Tuhan. Yang 90% jangan diganggu gugat. Itu hakku. Aku mau buat untuk berdosa, aku mau buat untuk beli narkoba, atau beli apa, maaf. Tuhan jangan ikut campur ya. Sebab 90% itu milikku. Yang milikmu cuma 10%. Saudara, ngeri sekali konsep seperti itu. Maka itu dalam hidup ini kita harus berubah. Bukan begitu doa di dalam hidup kita. Ya, apalagi sampai ditawari, betul Yonita, beri, nanti akan menuai, akan dibalas 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Wih, saudara, ini konsep yang salah di dalam doa, yang selama ini kita pakai. Ayo hari ini kita berubah di dalam doa-doa kita, bukan begitu. Maaf. Akhirnya sadar gak konsep doa di dalam semua agama di dunia itu menyuap Tuhan. Menyuap Tuhan. Awas lu Tuhan, kalau Tuhan gak beri, awas lu. Aku sudah beri lu Tuhan, aku sudah memberi. Wih, sadis sekali. Mari kita lihat satu contoh yang pertama. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Ini contoh yang pertama. Kita harus belajar ini. Ya, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. 2 pasukan ditambah bersama-sama sepasukan orang Meonim. 3 kerajaan bersama-sama sepakat menyerang Yosafat, anak Tuhan ini. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar
datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi, artinya nggak jauh dengan istana raja. Lihat ayat 3. Yosafat menjadi takut, wajar. Walaupun dia raja, dia tetap manusia yang bisa rasa takut. Karena tiba-tiba 3 pasukan tanpa mereka persiapan menyerang. Yosafat wajar takut. Saudara lihat sikap ini. Maaf. Nah biasanya di dalam gereja-gereja kalau ini terjadi biasanya maaf saudara, maka yang muncul mari kita berdoa. Betul tidak? Wih ada bahaya, ada serangan musuh. Ayo kita berdoa. Mari kita belajar dari doa Yosafat ini. Ternyata dia nggak teriak-teriak. Mari kita berdoa. Tapi sikap ini loh yang gereja harus miliki. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh, mencari Bapa. Bukan berdoa, bukan teriak-teriak, Tuhan tolong. Wih Tuhan kirimkan bala bantuan Tuhan. Wih kita perangi roh jahat itu. Kita perangi musuh-musuh itu. Dalam nama Yesus. Bukan begitu. Keputusan untuk mencari Yahweh Tuhan itu bukan berdoa. Saya ulangi. Keputusan untuk mencari Tuhan, mencari Yahweh Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, itu bukan berdoa, beda. Izinkan saya mengatakan, doa-doa kita isinya cuma 3. Minta, nyuruh, lapor. Lapor, nyuruh, minta. Bukan begitu, saudara. Mengambil keputusan untuk mencari. Bukan berdoa, bukan teriak, bukan minta tolong. Bukan tengking-tengking, hancurkan roh jahat. Tidak. Mencari Yahweh Tuhan. Untuk apa? Betul sih, minta nyuruh lapornya. Lapor nyuruh minta, itu biasa sih doa kita. Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lanjut ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Yahweh. Mereka datang dari semua kota di Yehuda kembali untuk mencari bukan pertolongannya, tapi mencari pribadi penolong itu. Saya ulangi ayat 4. Bukan berteriak-teriak minta tolong, Tuhan tolong. Contoh, ini lagi panas-panasnya Gunung Semeru, bukan? Biasanya gereja kalau sudah gitu, mari saudara kita doakan, hai Gunung Semeru, berhenti kamu meletus. Kira-kira Tuhan nuruti enggak? Terus Semerunya enggak meletus? Tidak. Terus suruh apa? Hentikan banjir lahar itu Tuhan. Kami minta kirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menghalangi. Lah kalau laharnya sudah keluar, terus suruh kemana? Maaf ya saudara, kadang-kadang kita itu doa-doa kita itu nggak masuk akal. Maaf, harus punya hikmat. Saya ulangi lagi ayat 4, 2 Tawari 20. Jangan berteriak minta tolong, tapi cari penolong itu. Saya ulangi, jangan berteriak minta tolong, Tuhan tolong, jangan. Tapi carilah penolong itu. Saya ulangi ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Yahweh. Walaupun ada kata untuk meminta pertolongan, bukan mereka berteriak, bukan Yosafat berteriak minta tolong. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari si penolong itu, bukan minta pertolongannya. Lihat ayat 5. Ini sikap yang benar. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Yahweh, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Yahweh, Tuhan nenek moyang kami,
Bukankah engkau Tuhan di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas genap kerajaan, bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau? Keren loh. Jadi dia memuji-muji penolong itu. Wah, Tuhan itu begini, wah Tuhan itu begitu. Saya ulang ayat 6 ya. Dan berkata, ya Yahweh Tuhan nenek moyang kami, bukankah engkau Tuhan di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan, bangsa, kuasa, keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau? Bukankah engkau Tuhan kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Nggak ada minta tolong, mengagungkan Tuhan, mengakui kedahsyatan Tuhan. Wih, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Saudara tahu, ini firman Tuhan yang dialami oleh Yosua. Jadi berapa generasi sebelum Yosafat? Yosua. Ini kan firman kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel, sampai kepada Yosua. Jadi Yosafat mengajukan itu, memuji-muji Tuhan yang dahsyat dengan mengingatkan janji yang luar biasa. Maaf, mana ada kata, bukankah kami bisa memberi persembahan kepadamu? Bukankah kami sudah begini? Enggak, saudara, tidak. Tidak menunjukkan kehebatan dirinya. Tidak. Ayat 11. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Nah, ayat 12 ini keren sekali, saya suka. 2 Tawir 12. Ya Tuhan kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ini dia. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya memberikan fakta ini. Ternyata tidak semua orang pernah mengalami ini. Saya pernah mengalami. Saudara, siapa yang pernah? Ya, maka itu saya senang kalau bersekutu dengan anak-anak, dengan orang tua. Saudara tahu, ketika ada anak-anak kecil sakit, terus gak bisa ngomong apa-apa, tapi mata anak itu ngeliatin mamanya, ngeliatin papanya. Wih, di situ hati saya itu ingat ayat ini. Ketika seorang anak dalam keadaan tak berdaya dan matanya, sorot matanya tajam ke papanya, ke mamanya. Coba renungkan. Maka mata anak yang sedang sakit dan melihat ke mata mama dan papanya itu penuh arti yang dalam sekali. Dan papa mama tahu anak ini sedang ketakutan dan sakit. Saudara, itu saya alami. Wih, luar biasa. Nah, seperti itu Tuhan. Ketika kita tidak tahu mau ngapain, karena masalah hidup kita begitu berat, saudara. Pandang mata Tuhan kita, mata kita ke arah Bapa di surga. Karena nggak tahu mesti ngapain. Jadi nggak sibuk minta tolong. Ingat, Tuhan tolong, tolong. Wah, dar. Pendoa syafaat biasa gitu, tidak. Cari wajah Tuhan, biarlah mata kitanya tertuju kepada Papa kita. Ketika kita nggak tahu mau ngapain dalam hidup yang berat ini, bukan teriak-teriak minta tolong, bukan. Lakukan ini, bukan teriak-teriak.
Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Jadi nggak ada loh teriak-teriak minta tolong padahal musuh sudah di depan pintu gerbang. Lihat ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh. Nah, kata berdiri ini yang saya akan bahas nanti. Berdiri di hadapan Yahweh. Juga segenap keluarga mereka. Dengan istri dan anak-anak mereka. Lengkap, saudara. Dalam keadaan mereka berdiri di hadapan Yahweh Tuhan. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Yahweh di tengah-tengah jemaat dan berseru. Nah, ini doa. Bukan mari kita berdoa, ayo kita doakan. Tidak. Tetapi mencari wajah Tuhan, ingin mengetahui pimpinan Tuhan. Datanglah seorang nabi yang diurapi oleh Roh Kudus dan berseru, camkanlah, peganglah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Yahweh kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Wih, besok. Nah, ini dia, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Lihat ayat 17, keren. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Yahweh memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Yahweh akan menyertai kamu. Saudara baca sampai selesai ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Yahweh dan menyembah kepadanya. Wih, ini peperangan unik. Gak pakai senjata, tapi pakai musik dan nyanyian. Itu luar biasa. Terima kasih Papa, ada peperangan yang luar biasa seperti ini. Jadi bukan berteriak minta tolong, tapi ada instruksi, ada informasi, dan ada strategi. Saya ulangi, di dalam doa-doa kita tidak boleh lagi kita nyuruh-nyuruh Tuhan. Apalagi dengan ungkit-ungkit, aku sudah rajin doa Tuhan, aku sudah rajin memberi perpuluhan, aku sudah rajin memberi persembahan. Tolong dong Tuhan, kata itu salah. Jadi ketika mereka mencari Tuhan, saudara, ternyata ada instruksi dari surga. Ya, nah sekarang kita akan lihat. Coba tadi ayat berapa kata berdiri di hadapan? Itu ayat berapa? Saya akan bongkar kata ini. Ayat berapa ya tadi berdiri itu? Tunggu. Ini dia ayat 13 ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh. Juga segenap warga mereka dengan istri anak-anak mereka berdiri. Oke, kita buka Habakuk pasal 2. Ayat 1 dan 2. Habakuk 2 ayat 1 dan 2. Kata berdiri ini. Nah, para pendoa lakukan ini. Habakuk 2 ayat 1 dan 2. Terima kasih Bapak, ada pengajaran yang luar biasa ini. Ayo. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Stop dulu. Kira-kira kita akan mikir apa kalau ada kalimat aku mau berdiri? Woi, suara siapa? Tolong di mute ya. Suara siapa itu? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Ayo kita bongkar dua kalimat ini. Ayo.
kalau ada orang berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara, saudara percaya ini suasana perang? Betul ya? Ini suasana perang. Ya, ini luar biasa. Berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan. Ya, perhatikan. Mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Jadi bukan kita teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan buka jalan. Tidak. Kalau kita berdoa itu artinya kita sedang negosiasi dengan Tuhan. Kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Kita sedang menanti apa yang mau difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini zaman perjanjian lama, saudara. Yang waktu itu Tuhan masih sulit ditemui. Tapi Yahweh Tuhan kita sudah begitu gampang bertemu dengan saudara-saudara kita di zaman itu. Seharusnya di zaman kita sekarang ini Tuhan lebih gampang ketemu. Oke, nah, jadi doa itu berdiri di pengintaian, berdiri tegak di menara, meninjau situasi. Maka itu saudara, di zaman dulu hampir semua kerajaan, istana raja itu pasti di tempat yang tinggi, di gunung-gunung yang tinggi. Kenapa? Supaya mudah untuk mengintai musuh. Maka itu di seluruh Alkitab selalu mari naik ke tempat tinggi. Tuhan itu ada di tempat yang tinggi. Di Mazmur 24 berkata, mari naik ke gunung Tuhan. Untuk apa kata naik itu? Supaya kita bisa melihat situasi di sekitar kita itu seperti apa. Nah, ini peperangan di dalam doa. Yang bukan cuma kita teriak-teriak minta tolong tengking sana tengking sini, bawa kencerotan minyak, kencerotan anggur perjamuan, maaf, bawa bendera, dikipas-kipas. Bukan begitu, maaf. Harus dengar apa yang mau dijawabnya atas pengaduanku. Oke, saya beri jembatan. Siapa masih ingat ayat ini? Semua kita pasti ingat, khususnya para pendoa, khususnya yang suka doa. Ketika murid-murid ngusir setan di orang yang kena anak yang kena ayan, terus mereka lapor, guru, kenapa setan ini nggak mau keluar waktu kami usir? Lalu jawab Tuhan Yesus, oh yang jenis ini tidak bisa kamu usir selain dengan doa dan puasa. Betul? Jenis ini nggak bisa kamu usir selain dengan doa dan puasa. Nah, maaf. Gereja tanpa berusaha mengerti apa arti perkataan Tuhan Yesus harus doa dan puasa. Tapi gereja cuma mari saudara kita berdoa dan berpuasa karena kita akan menghadapi KKR besar. Kita akan menghadapi pelayanan pengusiran setan. Setannya wih ganas-ganas saudara. Mari kita doa puasa. Cuma doa puasa, nggak makan, nggak minum. Jangan berangkat perang. Nanti kita yang ditelanjangi oleh si setan itu seperti anak-anak Imam Skewa di Kisah Rasul 16. Nggak dapat apa-apa. Nah, doa dan puasa yang dimaksud Tuhan Yesus itu menggunakan hukum militer. Terima kasih yakni Matius 17:21 ya. Nah, coba catat. Doa dan puasa yang dimaksud Tuhan Yesus di ayat itu adalah untuk sistem militer. Maka itu tadi Yosafat begitu mencari Yahweh Tuhan, datang petunjuk, datang instruksi, datang strategi. Jangan maju pakai senjata, aku yang berperang, pakai musik, wih keren sekali. Nah, gini sistem militer ya. Dalam sistem militer ada dua istilah. Satu konsolidasi.
dengar ya, satu konsolidasi. Ya, yang militer pasti tahu. Dua, retreat. Ya, itu yang dilakukan. Jadi seorang komandan jenderal perang, ya, komandan tertinggi dari sebuah tentara di sebuah negara. Ketika negara itu mengalami peperangan yang hebat, saudara, dan komandan perang ini sadar, aduh, tentaraku lelah, sudah berapa rindu perang, aduh, tentaraku nggak sanggup ini untuk maju. Apalagi setelah jenderal ini tahu bahwa persenjataan musuh itu lebih kuat, lebih canggih daripada persenjataan mereka. Maka seorang komandan akan berteriak, retreat, artinya mundur sebentar. Atau konsolidasi, nyusun kekuatan baru, nyusun strategi baru. Nah, begitu jenderal ini mundur bersama prajuritnya, pasukannya, di situ mereka duduk berkeliling. Ada 3 hal yang jenderal ini berikan. Satu, informasi dulu. Begini begitu keadaan. 2, setelah ada informasi, maka jenderal memberi strategi. Begini strateginya, begini cara kita menghadapinya. Sudah, informasi didapat oleh prajurit, strategi didapat. Maka baru yang ketiga ini, bagaimana kita bertindak. Diajarin semua, mulai jam berapa nyerangnya. Wih saudara, maka itu kalau kita berdoa puasa, maaf ya saya pakai istilah yang kurang baik, tapi tetap budek, tuli dan kopok, nggak dengar Tuhan jenderal perang kita memberi instruksi apa, memberi informasi apa, memberi strategi apa. Cuma nggak makan dan nggak minum saja. Maaf saudara, maaf, jangan marah. Tapi inilah saya kalau ngomong apa adanya. Perang model begitu cuma modal bau mulut. Karena nggak makan, nggak minum jadi bau mulut. Maaf. Setannya nggak lari karena kita nggak punya instruksi, informasi, strategi, kita nggak tahu. Ayo kita berubah mulai hari ini, saudara. Ini dia. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Oke, saya beri contoh yang kedua setelah Yosafat. 2 Samuel 5 ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17. Kita lihat ini 2 Samuel. Oke, 5 ayat 17. Ini contoh kedua. Iya, betul Esther. Luar biasa, Nabi Habakuk berdiri di tempat pengintian untuk sebuah strategi dan konsolidasi. Pewahyuan baru, setan gak takut dengan bau mulut. Betul, kalau cuma puasa saja, apa modal kita maju perang? Kalau masih budek, tuli dan kopok, maaf saya pakai kata kasar, dengar instruksi, dengar informasi dari komandan perang kita. Maka itu roh Tuhan tadi menghidupi Yael, memberikan perintah kepada Yosafat begini begitu. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ketika Daud mendengar hal itu, saya ganti kata ketika lebih baik daripada kata tapi. Ketika Daud mendengar hal itu, lihat, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ini untuk mencari Tuhan. Bukan berteriak, Tuhan tolong, kirimkan bala bantuan, tidak. Ayat 18. Ini doa yang benar. Ya. Aan, kamu sudah dapat info belum dari Joe? Tolong jawablah, Aan, papa ini nungguin kamu ini. Dia anak saya saat ini mau kembali. Ya. Oke. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Sudah toh? Lihat ayat 19. Ada konsep yang betul di dalam doa. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Bukan berteriak-teriak, tolong. Bertanya. Kenapa bertanya? Ya karena Daud perlu instruksi, perlu informasi, perlu strategi. Begini pertanyaannya, konyol. Kalau kita sebagai pimpinan negara lalu kumpul dengan Daud kepala negara Israel waktu itu,
diserang musuh pakai tanya begini, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Konyol nggak ini? Pertanyaan konyol. Negara sudah diserang musuh dalam bahaya, masih tanya maju atau tidak? Kelihatan bego bukan Daud ini? Maaf. Oi Michael, terima kasih Papa, kamu bisa gabung. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu? Aneh pertanyaannya. Terus, akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Begitu rendah hatinya Daud. Padahal dia punya otoritas, punya kuasa. Begitu Daud berkata, panglima perang, siapkan tentara, kita maju melawan Filistin. Bisa, tapi dia tidak mengandalkan jenderal perangnya, yaitu Yahweh Tuhan. Maka itu dalam bahasa Ibrani, Yahweh Sebaot, itu artinya the Lord God, the greatest army. Itu Tuhan yang punya pasukan besar. Itu Jehovah Yahweh Sebaot. Lihat, keren saudara, hidup Daud ini keren. Yahweh menjawab Daud. Nah ini loh, kan Daud tadi tanya maju atau tidak. Dijawab dong, karena dia tanya, dia bukan berdoa. Padahal ini isinya doa, diskusi dengan Tuhan. Jadi tolong ya melayarin kalau doa, ubah sikap kita. Seperti Habakuk tadi, seperti Yosafat, nggak nyerocos sendiri, memenuhi surga dengan kata-kata kita. Tapi bersekutu, diskusi, tanya ini bagaimana Tuhan, bagaimana? Maka dia akan menjawab. Jawab Yahweh kepada Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin dalam tanganmu. Keren. Baca sampai selesai. Daud menang. Ure, luar biasa. Ayat 23. Cepat. Ya. Ayat 23. Karena di Indonesia saudara harus kerja. Ya. Ayat 23. Ketika orang Filistin, maaf, ayat 22. Ayat 22. Papi salah Filipus. Ayat 22. Maaf, ayat 22. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Nah sayangnya Samuel, penulis kitab 2 Samuel ini tidak menjelaskan ya peperangan yang pertama dengan Filistin setelah Daud jadi raja atas Israel dengan serangan yang kedua itu jaraknya berapa lama? Sayang, Alkitab tidak menjelaskan. Tapi saudara lihat, musuhnya sama, orang Filistin. Tempat masalahnya sama, lembah Refaim. Nanti baca lagi ayat 18 tadi. Ini yang kita harus belajar dari hidup Daud. Kalau saya sebelum tahu firman ini, berapa bulan yang lalu saya punya masalah berat sekali. Lalu saya bersekutu dengan Tuhan. Dan Roh Kudus jawab, begini begitu Daniel kamu kerjakan. Puji Tuhan, setelah saya taati, betul masalah saya selesai. Berapa bulan kemudian timbul masalah yang sama. Persis. Kalau saya sebelum ketemu kebenaran ini, saya ngakui kebodohan saya. Enggak usah doa lagi. Pakai aja cara yang 3 bulan yang lalu. Toh sama kok masalah. Belajar dari hidup Daud para pendoa. Murid-murid Yesus yang suka ngomel-ngomel aja dengan Tuhan. Ayo bertobat hari ini. Daud tidak maju lagi. Lihat ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Ini yang pertanyaan luar biasa. Dan Yahweh Tuhan menjawab. Nah ini loh. Esther tadi ya sudah komen bagus. Ini loh. Jenderal perang dalam hidup Daud, Yahweh Tuhan Sebaot itu memberi strategi yang luar biasa. Karena Daud bertanya, maka Yahweh menjawab, Daud, jangan maju. Loh, bagaimana perang gak boleh maju? Tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau itu. Keren peperangan ini. Diserang dari belakang, bukan dari depan. Kan gak masuk akal. Wih, hebat sekali. Baca sampai selesai.
Akhirnya Daud menang dengan strategi yang unik dan lucu. Jadi mulai hari ini saudara, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan cuma nyerotos di dalam doa, tapi bersekutu. Berusaha mendengar instruksi, informasi, dan strategi dari jenderal perang kita, Yahweh Sebaot, dalam masalah-masalah hidup kita. Maka itu yang kenal saya pasti tahu, saya itu nggak akan pernah setuju kalau orang berkata mari kita doakan. Enggak, doakan apa? Selidiki dulu kenapa orang itu ngalami itu. Tanya dulu kepada Tuhan. Nah, ayat terakhir nanti Pastor Ramon ya, karena saudara-saudara kembali kerja ya, habis itu perjamuan juga nanti Pastor Ramon akan memimpin. Ayat terakhir dari saya, Mazmur 139 ayat 4. Saya suka melihat ayat ini. Nah, maka itu setelah saudara tahu ayat ini, tolonglah mulai sekarang kalau doa jangan banyak ngomong. Maaf. 139 ayat 4 ya. 139 ayat yang keempat. Kita lihat ayat ini saudara. Ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Ngeri ya kalau kita baca ayat ini. Jadi kita ini belum ngomong aja Tuhan sudah tahu. Maka itu kalau doa jangan banyak ngomong. Lebih seperti Habakuk tadi, menanti, menunggu Tuhan. Ya, Siuman dari Surabaya, situasi masalah yang sama pasti, bukan belum tentu Siuman, pasti cara Tuhan itu beda. Maka itu seluruh mujizat yang tertulis di Alkitab tidak pernah terulang kedua kali dengan cara yang sama. Ayo mulai hari ini kalau kita doa, mendengar suaranya, bersekutu dengan Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo.